Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Putri Jalani, kelas 10 MIA 1. Kali ini tugas Al-Quran Hadis yaitu bab 5 tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Seperti yang saya bilang tadi, materinya yaitu pokok-pokok isi Al-Quran. Bagian pertama yaitu memahami pokok-pokok isi Al-Quran. Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, berisi petunjuk guna menjadi pedoman hidup atau way of life umat manusia. Isi kandungan Al-Quran dapat digali dan dikembangkan menjadi berbagai bidang. Dalam bab ini akan diuraikan isi kandungan Al-Quran secara garis besar, yaitu akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan, kepercayaan. Akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh orang Islam. Dan dalam Islam, akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal, yang harus diyakini dalam hati seseorang dengan penuh keimanan. Akan tetapi, akidah atau kepercayaan yang diyakini orang Islam itu tidak bermakna apabila tidak dimanifestasikan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai orang yang mengaku telah beriman. Pokok-pokok keimanan yang harus diyakini menjadi akidah Islam ialah seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu antara lain Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Quran Surat Al-Baqarah ayat 163, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Lalu yang kedua, ada ibadah dan muamalah. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi, berbakti, dan beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupannya memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan atau komunikasi. Komunikasi dengan Allah disebut hablum minallah, yang tata hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat, membayar zakat, dan beribadah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak. Nabi Muhammad SAW ditugaskan Allah adalah untuk membangun akhlak mulia, meningkatkan derajat manusia dari lembah hina menjadi mulia, dari kehidupan yang gelap menjadi cemerlang. Dalam hadisnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku Muhammad diutus Allah untuk membangun akhlak mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. 4. Hukum. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum-hukum perkawinan, perceraian, waris, perjanjian, perdata, pidana, perang, ketentuan mengenai prinsip-prinsip musyawarah, demokrasi, dan sebagainya. Lalu ada beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang ketentuan hukum-hukum tersebut. Salah satunya adalah An-Nisa ayat 105. Yang kelima yaitu sejarah. Pada dasarnya Al-Quran adalah pedoman hidup, way of life. Di samping berisi pokok-pokok ajaran dan hukum Islam, Al-Quran juga mengandung banyak peristiwa sejarah, kisah para nabi dan umat manusia pada zaman dahulu. Fungsi dan sejarah ialah untuk menjadi pelajaran yang baik ditiru dan tidak baik ditinggalkan. Sejarah, kisah para nabi dan umat-umat terdahulu banyak diterangkan dalam Al-Quran. Antara lain Quran Surat Al-Furqan dari ayat 37 sampai ayat 39. Yang terakhir yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama, karena tanpa agama dapat membinasakan umat manusia itu sendiri, seperti penggunaan hasil teknologi untuk penghancuran manusia dan mengancam kehidupannya. Banyak ditemukan dalam Al-Quran dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi demi kesejahteraan manusia. Bahkan, ayat-ayat Al-Quran yang pertama turun pun mengisyaratkan pentingnya strategi memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara membaca alam ciptaan Tuhan, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekian dari saya, dan apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.